Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 5 September 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Mari kita memuji Tuhan dari lagu PKJ 242. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kasih-Mu besar, agung dan mulia. Di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kami rindu untuk membaca merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami membuka hati kami, melembutkan hati kami, dan kami boleh belajar, dan kami boleh merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh memberkati setiap kami, menguatkan iman setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 17 sampai 25. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ.
Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara, ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu Malaikat Penyelamat. Saudara, kisah penyelamatan, kisah superhero sudah banyak kita dengar. Salah satu kisah yaitu kisah superhero ditunjukkan oleh seorang anak kecil yang masih berusia 7 tahun. Kisahnya terjadi di Pulau Lombok. Seorang anak yang bernama Taufik berhasil menyelamatkan rombongan turis yang waktu itu berkunjung ke air terjun yang bernama Tiukelep Lombok Utara. Pada saat wisatawan asing itu kurang lebih berjumlah 40 orang, mereka sedang menikmati keindahan air terjun itu, tiba-tiba tebing di atas air terjun itu longsor. Dan apa yang terjadi? Bukan saja panik, tetapi jatuh korban. Banyak yang luka-luka dan ada 1 orang yang meninggal. Saudara, Taufik memang seorang pemandu wisata, sekalipun dia sebetulnya adalah seorang yang disabel, orang yang memiliki keterbatasan. Dia tunarungu, dia sekaligus tunawicara. Tetapi dengan bahasa isyaratnya ia kemudian menolong rombongan itu, mengarahkan mereka untuk meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Dia menjadi malaikat kecil bagi banyak orang. Keterbatasan fisiknya tidak menghalangi dia untuk menjadi jalan keselamatan bagi yang lain. Pendek kata, singkat cerita, berkat arahan bahasa isyarat dari anak itu, rombongan yang lain selamat. Saudara yang terkasih, selalu ada kisah malaikat penyelamat di dalam hidup kita. Dan dalam bacaan ini, itu pula yang kita jumpai. Bagaimana ketika kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 ini, kita melihat juga terjadi penyelamatan Allah terhadap para rasul, orang-orang yang melayani. Kita melihat akibat iri hati yang dimiliki oleh orang-orang mazhab Saduki. Mereka kemudian memasukkan para rasul itu ke dalam penjara. Karena iri hati, mereka merasa posisinya tidak aman. Mereka tidak suka dengan keberhasilan pelayanan para rasul. Dan tentu mereka sebagai anggota Mahkamah Agama, mereka punya otoritas. Sayangnya karena iri hati, mereka menggunakan otoritas itu secara salah. Bukan untuk melayani, tetapi otoritas itu mereka pakai justru untuk menguasai kehidupan orang yang lain. Saudara-saudara, iri hati adalah perasaan tidak suka. Iri hati itu perasaan tidak puas ketika melihat keberhasilan, melihat kebahagiaan orang lain. Karena itu iri hati ini adalah virus yang merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Akibat iri hati, merasa tersaingi, kita lihat orang-orang golongan Saduki itu memenjarakan para rasul yang memberitakan Injil di Yerusalem. Mereka berbuat jahat dengan tujuan agar para rasul itu sekarat. Tetapi pekerjaan Tuhan, para pekerja Tuhan, para pelayan Tuhan,
senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kita melihat di dalam bacaan ini, pada malam hari Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong mereka. Tuhan mengutus angelos. Angelos itu malaikat, di ayat 19 disebutkan. Utusan itu untuk membebaskan para rasul dari penjara. Di tengah malam Tuhan, malaikatnya bergerak menjumpai para rasul itu, membuka pintu-pintu penjara dan memerintahkan kepada mereka agar mereka pergi dan memberitakan firman Allah, supaya melalui pemberitaan mereka banyak orang diselamatkan. Para rasul itu diperintahkan untuk berdiri di bait Allah, menyuarakan kebenaran Tuhan. Para rasul itu dibebaskan, mereka diperdekakan dari belenggu penjara dengan mandat khusus agar melalui mereka menjadi jalan berkat, mereka menjadi malaikat penyelamat bagi yang lain yang masih tinggal di dalam kegelapan dosa. Maka dari sini kita bisa melihat, kita bisa mengenali, kita bisa mengetahui bagaimana karakter atau watak daripada kasih Tuhan, watak daripada Injil Tuhan, bahwa Injil itu berwatak kasih, dan kasih itu menyelamatkan, membagikan kabar keselamatan Allah kepada yang lain. Saudara-saudara, Tuhan memakai malaikatnya, Tuhan memakai utusannya, Tuhan memakai angelosnya untuk pekerjaan itu. Maka bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita lihat yang menyebabkan peristiwa para rasul itu di penjara, dan yang menyebabkan malaikat Tuhan itu membebaskan para rasul itu dari penjara. Ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, iri hati itu merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan, membabi buta di dalam bertindak menggunakan otoritas. Yang kedua, rasa syukur, hidup melayani Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan, jalan berkat, keselamatan bagi yang lain. Walaupun untuk melewati masa-masa sulit di dalam mengerjakan, menghadirkan sukacita, jalan keselamatan itu ada. Tetapi kita lihat melalui kehidupan para rasul, mereka yang bersyukur atas jalan penyelamatan Tuhan itu, mereka berdiri teguh di jalan Allah, di bait Allah, dan menjadi malaikat penyelamat bagi sesamanya. Mereka memberitakan firman Allah, sekalipun untuk itu mereka harus menghadapi tantangan. Tetapi kita lihat Allah tidak tinggal diam. Saudara-saudara, jadi sebetulnya bukankah kita pun diutus oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan menyampaikan kabar baik itu? Bukankah sesungguhnya kita juga diutus oleh Tuhan menjadi angelosnya, menjadi malaikat-malaikat kecil? Karena itu saudara, mari kita belajar untuk terus menekuni hidup kita di dalam pelayanan dan ucapan syukur. Kita tidak perlu iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain. Justru kita belajar apa yang menyebabkan mereka menjadi berhasil, menjadi sukses. Mari kita tetap seperti para rasul, mempersembahkan diri hidup taat di jalan Allah. Dan itu kita lihat mereka akhirnya mengalami kesuksesan. Seperti para rasul yang diselamatkan, dibebaskan, selanjutnya menggunakan kebebasan itu untuk melayani Tuhan. Demikianlah juga hendaknya hidup kita. Kita diselamatkan untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang lain. Kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi malaikat-malaikat kecil, malaikat-malaikat penyelamat bagi siapapun. Minimal bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentu bagi sesama kita.
Sekecil apapun tindakan pertolongan kita kepada sesama, sesungguhnya itu dapat menghadirkan kasih dan sukacita. Dan karena tindakan itu, nama Tuhan dimuliakan. Selamat bersaksi sebagai malaikat-malaikat kecil Tuhan yang menghadirkan sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami. Sama seperti Tuhan menolong para rasul, Tuhan menyertai kami dan melindungi kami untuk melakukan tugas pelayanan kami. Sebagai gerejamu kami terus berdoa, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami menyerahkan jemaatmu dimanapun mereka berada. Mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi malaikat-malaikat kecilmu yang menghadirkan kabar sukacita. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang bersedih hati Tuhan tolong, dan mereka yang sendiri kiranya Tuhan hadir menjadi sahabatnya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan setiap umat-Mu hari ini, dan biarlah hari ini kami boleh menjalani hidup kami diiring oleh berkat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom.